Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hati iman, para jamaah majelis taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mengawali di tahun 2025 di Jumat yang ke-1 Jumat yang ke-1 bulan Januari tahun 2025. Kita akan melanjutkan kajian kita atau pelajaran pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab yang ke-20, ini merupakan edisi lanjutan, memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau ke arah kesesatan. Ya nuhun. Mengajak orang lain itu ada dua macam, ya. Mungkin mengajak kepada berbuat kebaikan, dan mungkin pula mengajak untuk berbuat kesesatan. Ada dua macam. Ini judul bab sudah saya sampaikan di tahun kemarin, di tahun 2024. Tapi ini kita akan ulas kembali, karena pentingnya untuk kita memahami, jangan sampai kita termasuk objek yang diajak untuk melakukan berbagai macam kesesatan, atau kita justru orang yang mengajak orang lain untuk melakukan sebuah kesesatan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalimat kesesatan di sini itu di dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata ad-dolin. Bukan dolim, tapi dolin, ya. Itu orang yang tersesat, mereka punya amal tidak? Punya, tapi amalannya tersesat, kan gitu, Pak, ya. Nah, misalnya kalau kita memperhatikan dalam Quran suratnya, surat Al-Kahfi, ya, di ayat yang hampir terakhir, di sana Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak kata Allah? Aku tunjukkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi dengan amalannya. Ini orang merugi bukan karena mereka tidak punya amal, justru mereka punya amal yang cukup banyak. Allah kan memberikan jawaban, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang tersesat dan kehidupan di dunia, dan mereka menyangka bahwa ini merupakan amalan yang paling bagus. Nah, itu kan merugi, Pak. Jadi kata orang Sulamat, sampai gawe teka pakai itu kan. Nah, kita jangan sampai termasuk kepada orang yang seperti itu, sampai gawe teka pakai itu kan. Seetik gawe tapi kapake gitu kan, Pak, ya. Syaratnya apa? Syaratnya ada ilmunya, karena banyak orang yang beramal tanpa ilmu, alias orang yang suka tuturut muning teh apa digusur kabalong erek dimandian, erek ngawuluku, erek dipencil. Nah, itu sifat muning gitu kan. Kita jangan menjadi yang tadi itu kan, harus tuturut kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita simak hadis nomor 176, ya. Berarti Bapak dan Ibu sudah membaca hadis sebanyak 176. Cukup banyak, Pak, ya. Di sekian itu berapa hadis yang masih terngiang dalam pikiran kita.
Ya minimal 20% lah, itu kan minimal. Ulang kepisan itu kan. Hadisnya yang nomor 176, wa an Abil Abbas Sa'd bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar, ya. Di pada suatu akan di peperangan untuk perang Khaybar, Nabi bersabda kepada para sahabat. Yang Nabi sabdakan, ini kita simak yang berwarna biru, Pak, ya. La utiyanna ra'yata godan rajulan, sesungguhnya saya benar-benar akan memberikan bendera ini esok. Saya akan memberikan ini bendera esok. Maksudnya apa? Ketika ini orang Nabi serahkan bendera kepadanya, berarti dia berhak untuk jadi panglima perang di saat itu. Kalau tentu sahabat yang Nabi tunjuk untuk menjadi panglima perang, ya jaminannya itu kan surga nanti. Nah, tentu para sahabat mereka berlomba-lomba. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, Pak, ya. Yang tahullahu ala yadaihi, yang Allah akan memberikan kemenangan di atas kedua tangannya. Di Nabi kan dapat wahyu, bukan ramalan ini. Nabi dapat wahyu. Siapa di antara para sahabat yang berhak untuk bawa bendera Islam untuk berperang, berarti dialah yang akan menentukan nanti kalah dan menangnya. Kalah nanti sebagai syahid surga bagiannya, kemudian menang tentu dapat harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, tentu para sahabat itu mereka menunggu itu kan, siapa orang yang Nabi maksudkan itu. Yuhibbullah wa rasulah, ia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullah wa rasuluh, dan ia juga dicintai Allah dan Rasulnya. Itu kan berbalik, Pak. Jadi orang ini Allah cinta kepadanya, Rasul juga sama, Allah juga sama cinta pada orang ini. Nah, jadi ini ya merupakan orang yang hebat, yang Nabi akan tetapkan esok untuk menerima bendera. Nah, para sahabat nunggu gitu kan. Siapa di antara mereka itu bisa sare gitu kan. Fabatan nas yang yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha. Malam harinya para sahabat bercakap-cakap siapa di antara mereka yang akan diberi bendera itu. Ngobrol gitu kan. Sahaya cenah kira-kiranya anu bakal menang bendera Rasul teh nah cenah saya ya sugana cenah abah cenah di dinya. Itu kan mereka bercakap, Pak, untuk menentukan kira siapa nih kan yang akan dapat bendera Rasul yang tadi itu gitu kan. Mereka bercakap sampai mereka tidak bisa tidur ya. Ya di antara kita misal pernah mengalami nanti Bapak dan Ibu akan diberi hadiah oleh Bapak Kades saya gitu kan. Isi Pak Kades yang mana, Pak? Oh, alhamdulillah selamat datang Pak Kades ya. Ini pada muda semuanya ya. Itu Kades Lempong juga ngorakan ya, Pak. Ya, budakannya lah gitu kan ngorakan. Bapak juga masih muda, Pak ya. Ya kita doakan banyak. Mudah-mudahan ini desa Bojong Soang senantiasa ada dalam barokah, akan dibukakan barokah oleh Allah di langit dan di bumi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kata Allah? Walau anna ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Ini jadi Allah. Kalau penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, kami pasti akan membukakan bagi mereka barokah langit dan bumi. Nah, semoga ya, kehadiran Pak Kades di Majelis Ta'lim ini memberikan semangat kepada kita, dan kita ya doakan semoga Pak Kades diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa mengolah, menggarap atau memimpin masyarakat di sini menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali pada hadis ini. Pak Kades mengumumkan, besok saya akan memberikan hadiah kepada warga yang rajin ngaji di Al-Mu'min setiap Jumat subuh. Apa hadiahnya? Sepeda. Hadiahnya gitu kan? Saya yakin Bapak akan bercakap, Pak. Sahanya bekamunan saya tak segera mau sokomat senanya. Saya mau sokomat. Atau yang suka adan itu kan? Atau yang suka mimaman? Atau penceramah? Nah, tentu yang pasti siapa? Yang ceramah yang pasti. Iya mah tori anggap geureun Pak Kadisnya. Tanya itu maksudnya. Itu, Pak ya. Insya Allah dilaksanakan. Bisa dilaksanakan ya. Hadir ini di Bojongsoang di desa Lengkong Pak Kadisnya. Di desa Lengkong di Jalan Tirtawangi beli pada ngerasakan aman di atas berarti. Lain? Mohon gening tangan Pak Kadis. Mohon leres. Mohon Pak Kadis. Hilap di WT-nya. Tampil banyak. Pak Kadis puntennya abdi ya. Mohon nyusul di payungnya. Saha nih yang akan dapat kadidir di Pak Kades itu kan. Palama asbahanas godawu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pagi hari orang-orang sama pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngabring gitu kan. Ini ingin membuktikan janji Nabi bahwa besok akan aku berikan bendera kepada orang yang Allah cinta, Rasul juga cinta, dan orang juga cinta kepada siapa? Allah dan Rasul. Dan mereka yakin kami juga termasuk orang yang cinta kepada Allah. Kami pun termasuk orang yang cinta kepada Rasul. Tapi ini siapa yang Nabi maksudkan itu? Nah, ngabrin Pak ya, ke Rasulullah Pak. Ya. Kuluhum yarju ayu toha. Semuanya mengharapkan agar bendera itu diberikan kepadanya. Sahabat itu berharap bendera diberikan kepada aku, sama berharap diberikan kepada aku. Yang suka komat berharap sakada diberikan kepada saya, itu kan? Yang juga yang suka masak bikin ngaji diberikan kepada itu berharap semuanya sakadangan hiji. Mungkin kehadiran cah, ieu mah sadana, ieu mah rantena, ieu mah arena kan tidak mungkin dari sapeda gitu kan Pak ya. Nah, ieu bendera ngan satu terus soek-soek gitu kan. Nah, mereka berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Gimana milik saya sini bendera teh berarti dia kan seorang apa? Seorang panglima. Nah, berarti ketika orang berharap ingin punya jabatan dari orang yang berhak untuk memberikan tidak bermasalah, Pak. Ini contohnya kan sahabat berharap. Sahabat berharap berarti tapi diberikan kepada saya. Maksudnya apa? Untuk seorang panglima perang nanti dan perang Khaybar. Nah, ini hadisnya panjang sebagai menjadi beberapa poin Pak ya, biar Bapak mudah melihat terjemahannya. Pakol kemudian Nabi bersabda, ya, Nabi bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Berarti jelas ini bendera akan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali kan sepupuan Rasul ya, putra Abu Thalib, dia merupakan adik kandung Abdullah bapak Rasul kan jadi anak paman, dia sudah sepupuan ya. Aina Ali bin Abi Thalib, mana sana Ali bin Abi Thalib. Faqila kemudian dikatakan, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Rasul dia tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Yashtaki ainaihi, dia menderita sakit mata, Pak. Nyeri soca itu kan. Dia diberi hadiah dan gering kan gitu. Itu di kita biasa lamun urusan dengan KPK pura-pura gering di urang. Ya dipanggil dari satu kena awak itu kan mundur-mundur waktu ketika urusan dengan KPK kan. Ya mah amun diberi hadiah tapi dia tidak hadir. Apa penyakit yang Ali derita? Ternyata dia punya penyakit yang bengkak di matanya, Pak ya, bengkak di matanya.
Kemudian Nabi bersabda, "Pasiru ilai." Bawa ke sini, sana kadir. Fa utiya bihi. Kemudian Ali datangkan di hadapan Rasulullah SAW dalam kondisi dia sakit mata, bengkak, merah. Begitu Ali ada di hadapan Rasulullah, Papasoqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Kemudian beliau menudahi kedua matanya, wada'a lahu, dan mendoakan untuk kesembuhannya. Ingat, ini Rasul yang mengerjakannya. Ya? Ulah orang mah Pak meningkat dokter. Dulu dikurutan ku kiai-kiai ya, sampai ka jadi ngabar tenempok malah gitu kan pasien nanti ya. Daya senang hadisnya betul, ada hadisnya. Kita masih memisahkan mana hadis yang bersifat khususia. Itu khususnya maksudnya hadis yang bersifat khusus yang Nabi bisa mampu melakukannya, orang lain tidak bisa melakukannya. Misalnya yang lainnya tentang menikah beristri lebih dari 4 itu kan. Kalau Nabi itu diberikan kewenangan beristri sampai berapa Pak? Sampai 9 ya dalam kehidupan bersama. Sementara kalau Bapak bukan cukup, maksimalnya berapa? 4 gitu kan. Di sini ada nggak yang 4 istri? Belum dicontohkan oleh Ustaz. Loh, kenapa bercontoh ke Ustaz? Bercontohlah kepada Rasul. Kenapa saya tidak menikah lagi? Takut Pak. Takut oleh siapa? Takut tidak bisa berlaku adil. Bukan takut oleh istri. Takut tidak berlaku adil. Dia bagus kolot ya. Pak ada susah seberapa tahun ayeuna. Bang ini besar potensi. Tuh Pak ya, itu khusus buat Nabi Pak. Sampai 9 istri. Kalau buat bapak-bapak ya, kalaupun mau ya, tuh saya opat kecekap. Kalaupun mau, kalau tidak mau ya jangan dipaksakan itu kan. Itu kalau memang ada kesempatan. Ustaz Yusman juga masih berpotensi. Khusus itu Nabi lebih Pak ya. Contoh ini kan. Nabi punya kekhususan apa? Mengobati sahabat yang kena penyakit mata cukup diludahi oleh Rasul. Misalnya ada jamaah datang ke rumah saya, Pak Ustaz, kami jadi sosial sampai nyeduhan ke naik tuh Pak. Pasti mau naik itu kan? Tidak bisa disamakan Rasul dengan para penceramah, tidak bisa kan? Di kita memang tidak sedikit ya kiai yang seakan-akan dia merupakan keturunan siapa? Rasul. Itu kan hanya merupakan pengakuan belaka Pak ya. Maka munculkan kata-kata habaib. Apa tuh habaib? Jama' dari habib. Kalau satu habib, kalau banyak habaib. Ada habib ini, habib ini, habib ini. Cenah mereka merupakan keturunan Rasulullah. Ayah di mana? Ayah di Bojong Sari itu kan. Ada yang di Cilebar dan seterusnya. Itu tidak ada sebetulnya Pak. Karena Nabi merupakan orang yang pilihan Allah yang Maha Kuasa. Ketika Nabi meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan kepadanya Pak. Dan mendoakan kepadanya. Apa doa yang Nabi sampaikan? Nggak dijelaskan Pak. Beda dengan doa ketika Nabi menengok sahabat ya, yang sakit. Ketika Nabi nanya, mana yang sakit ini? Coba sentuh dengan tangan kanan kamu. Dicoba aku sahabatnya. Baca kalimat ini. Baca bismillah berapa kali? 7 kali gitu kan. Baca tahun berapa 7 kali. Itu kan sembuh. Nabi yang menuntunnya. Ini secara umum yang tadi. Ini khusus Nabi meludahi kedua mata Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib sampai dia sembuh dan Nabi mendoakannya. Apa doanya? Tidak jelas. Kita bagi redaksi doa di sini, Pak ya. Fabaro'a hatta kana lam yakun bihi waj'un. Lalu ia pun sembuhlah kedua matanya seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya, Pak. Jadi langsung damang Pak Ali bin Abi Thalib. Teka tempo beureum deui, teka tingali bengkak lagi dengan doa dan obat dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Memang tuludah kita ada obatnya. Sampai itu orang tua saya nini atau ngantunkeun ya.
mun nyeri panang cenah gampil hudang sare tong makan minum ieu cenah inung leungeun sentukeun kena lak-lakan anu luhur sok cenah balutkeun kana kelopak mata sok cobian ku papasan ku ibu da aman sok Pak ya saya pernah melaksanakan itu teu asal baleuh ieu digitukeun balutkeun kana kelopak mata ya kaki bakal sembuh ku sebelum makan gitu sorangan kayak-kayaknya setelah Ali sembuh dari penyakit kedua matanya, fa'atahu roya. Selanjutnya beliau memberikan benar itu kepada Ali, pastikan kepada Ali. Berarti ini memberikan jabatan kepada orang yang cager, yang sehat lahir dan batin gitu kan. Kalau setruk diberi jabatan kan tidak mungkin itu kan. Kamu cager memberikan, apalagi kamu masih kan yang muda belia gitu kan. Kalau kamu sekarang di sekolah materi atosan gitu kan Pak ya. Faqala Aliun radhiyallahu an, kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Di sini asalnya uqatiluhum, Pak ya, ada kalimat tanya ya. Karena ada huruf alif dua bergandengan maka dihilangkan salah satunya. Jadi uqatiluhum asalnya uqatiluhum itu asalnya, Pak ya. Maka muncul kata-kata pertanyaan, ya Rasulullah, apakah saya wajib memerangi mereka hatta yakunu mislana sehingga mereka menjadi seperti kita semua, jadi masuk Islam? Perangan agar masuk Islam berarti ini seakan-akan agama perang, agama pedang kan gitu. Bukankah Islam merupakan agama rahmatan lil alamin? Di sini kini buktinya kata Ali bin Abi Thalib bagaimana? Perangilah mereka. Kok kenapa juga kena perang kan gitu Pak ya? Jadi apa permasalahannya kan gitu Pak. Nah kita lanjutkan apa yang Nabi sabdakan kepada Ali bin Abi Thalib. Papa kemudian Nabi bersabda atau Nabi menjawab, untuk ala risrik hatta tanjila bisahitihi. Berjalanlah dengan tidak tergesa-gesa. Maksudnya bukan berperang, bukan merangi mereka. Apa tugas Anda? Subatuhum ila Islam. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam, bukan diperangi, tapi diajak. Kalau mereka menolak, bahkan mereka mengadakan perlawanan, lawan kata Rasul. Dia bukan perang heula, Pak, tapi dakwah kepada mereka. Mereka menolak dengan baik-baik, ada perlindungan, kan gitu, Pak, ada kafir dimi, kan? Kelompok kafir dapat perlindungan dari negara Islam, diberikan perlindungan. Ulah langsung diperangan, dikabik, ditembak, dibedil gitu kan. Nah, Islam bukan agama yang radikal, Islam bukan merupakan agama yang sadis. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Tugasnya bukan memerangi mereka, tapi apa? Uduhum, ajak mereka agar mereka masuk Islam. Sok ajak. Tentu dengan cara yang bijak. Surat An-Nahl akan menjelaskan ya, yang isinya itu serulah mereka ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ini merupakan metode dakwah tidak macam. Ajaklah mereka dengan cara yang hikmah, bijak. Apa itu hikmah? Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Ajaklah mereka kepada Islam, menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, atau nasihat yang benar. Kalau mereka menolak, debatlah dengan mereka. Debat pun bilati ya asar dengan cara yang lebih santun lagi. Ya, kata Nabi, unput ala rislik hatta tanjila bisihatihi. Berjalanlah dengan tidak tergesa-gesa sehingga engkau datang di halaman perkampungan mereka. Sumatuhum ila Islam, kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam. Sok ajak agar mereka masuk Islam. Wa akhirhum bima yajibu min haqqillah ta'ala fi. Dan beritahukanlah kepada mereka apa-apa yang wajib atas diri mereka dari haknya Allah Ta'ala yang perlu dipenuhi ya.
Wa akhbirhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fihi, fa wallah la yahdiyallahu sampai kalimat yang terakhir. Sok sampaikan kepada mereka. Dakwah kepada mereka bukan membahas bab perang, bukan membahas surga dan neraka, bukan membantah bab salat, tapi hak dulu sampaikan kepada mereka tentang hak dan kewajiban. Jadi itu kan manusia merupakan umat dakwah, ya. Orang kafir juga termasuk umat dakwah, kan beda ceramah kepada orang kafir, ceramah kepada umat itu kan berbeda, sangat berbeda. Tidak mungkin kan dakwah kepada orang kafir menerangkan tentang bab neraka kemudian bab surga, ajaklah ke dalam Islam. Karena pada dasarnya sehebat apapun amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang kafir kan tidak punya nilai dalam agama Islam. Jadi itu surga dan pahala bagi siapa? Bagi orang yang diikat oleh dua kalimat syahadat. Contoh, Pak, saya berbuat baik ada pahalanya. Bapak Ibu berbuat kebohongan ada dosanya. Tapi bagi mereka, ketika mereka melakukan kebaikan dan kejahatan itu kan nol, tidak ada sama sekali. Kata siapa? Kata Al-Quran kan? Quran menyatakan ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak. Ini kata Al-Quran kan gitu, Pak. Tapi ingat, ketika mereka masuk Islam maka kita terkalahkan oleh mereka. Dalam catatan saya ada dua macam. Ada catatan kebaikan, ada keburukan. Bapak juga kan sama seperti itu. Tapi orang kafir, Pak, ya, orang kafir mereka punya tidak amal baik? Punya amal buruk? Punya. Ketika mereka masuk Islam, maka seluruh keburukan yang dia kerjakan akan dinolkan oleh Allah, Pak. Tapi hebatnya di sini semua kebaikan yang dia kerjakan pada masa kekafirannya akan diperhitungkan. Kita kalah oleh mereka. Ini orang kafir. Dia punya amal baik, punya amal buruk. Baik dan buruk kata pandangan orang-orang. Masuk ke Islam. Dia masuk Islam tanggal 1 Januari 2025. Semua keburukan yang dia kerjakan pada masa dewasa sampai detik ini dikosongkan. Semua kebaikan yang dia kerjakan mulai dewasa sampai detik ini akan diperhitungkan. Dimasukkan dalam catatan kebaikan. Kita kalah oleh mereka. Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nu'ahidu bima amilna fil jahiliyah. Ya Rasul, apakah kami akan disanksi disebabkan amal buruk pada zaman jahiliyah? Cik sahabatnya, Nabi menyampaikan kalimat bisa sampaikan. Ya? Nah, maka itu sampaikan kepada mereka, sampai tidak sedikit kan orang-orang non-Islam mereka tertarik oleh Islam karena jadi yang tadi mereka masuk Islam. Karena khawatir lebar gitu kan. Saya dulu pernah bikin yayasan ini. Ketika saya tetap dalam kekafiran, ketika saya mati, ada nggak pahalanya? Kan tidak ada. Masuk Islam orang yang bersangkutan dengan harapan ini kebaikan akan menjadi hartaku nanti pada hari kiamat. Kan itu. Didakwah kepada mereka kata Nabi, wa akhbirhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fi. Dan beritahukanlah kepada mereka apa-apa yang wajib atas diri mereka dari hak-haknya Allah Ta'ala yang perlu dipenuhi. Fawallah demi Allah, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Demi Allah kata Rasulullah, Pak, sesungguhnya jikalau Allah memberikan petunjuk dengan sebab usahamu, memberikan petunjuk oleh siapa, Pak? Oleh Allah. Lewat usaha siapa? Usaha kamu. Apa jaminannya? Maka hal itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta-unta yang merah. Unta merah menunjukkan barang yang paling mewah dan berharga. Menurut ulama ya seperti harta yang dimiliki oleh Harvey Muiz gitu kan. Ada mobil ini wah di kurungan itu kan, mobil itu ontak merah kan begitu, Pak. Ya, itu ontak merah. Mobil yang mewah, moge itu apa? Mobil gede ya, motor gede. Nah, ngejajar. Itu kan ontak merah disebutnya, Pak. Unta merah yang tidak seberapa kata Rasul. Dibandingkan Anda menyampaikan dakwah kepada orang dan dia dapat hidayah. Berarti Pak ya,
Ketika Bapak Ibu mengajak orang lain untuk terima hidayah dari Allah, itu terlaksana, Pak. Dia dapat hidayah. Seluruh ibadah yang dia kerjakan untuk siapa pahalanya? Untuk dia. Tapi ingat, kita yang ngajak dapat jaya pahala yang tadi. Itulah harta kita yang sebenarnya. Karena dunia akan kita tinggalkan, akhirat akan kita datangi. Gitu kan hidup itu sebetulnya. Tapi kan orang telah melupakan, Pak. Orang telah melupakan, dalam benak mereka penuh dengan masalah uang dunia dan dunia. Padahal sebanyak apapun harta yang mereka miliki, ketika dia mati, yang dibawa yang mana? Tidak ada, kan? Tidak ada. Yang dibawa hanya, kalau kita apa ya? 3 lembar kain kapan. Kalau ibu 5 lembar kain kapan. Ibu cinta kepada suami akan dipisahkan. Bapak cinta kepada istri akan dipisahkan. Cinta kepada harta akan dipisahkan. Cinta pada jabatan akan dipisahkan, Pak. Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan dipisahkan. Kita akan datang kepada Allah dan Rasulnya nanti pada hari kiamat. Akan dipertemukan dengan siapa? Dengan orang yang kita cintai. Maka dengan hadis ini, semangatlah kita untuk berdakwah kepada orang, ngajak mereka, Pak. Ya. Tentu itu dakwah yang paling hebat, dakwah dengan apa? Dengan jabatan, Pak. Ya. Dengan jabatan. Rasul kan bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara anda yang lihat kemungkaran, maka hilangkan dengan apa? Dengan jabatan. Dakwah dengan jabatan itu sangat efektif kan? Luar biasa. Ya. Itu dulu ketika Pak Ahmad Heriawan jadi gubernur tahun berapa Pak Kades? Nah, 2008 ya. Ketika itu kan belum rame sholat subuh berjamaah di masjid. Itu belum rame. Itu sholat subuh di masjid paling berapa orang lah gitu kan. Ketika dia menggiatkan itu kan subuh di masjid berjamaah, orang mulai rame. Saya dulu ketika ngaji di Dago Resort ya gitu. Ngaji itu kan sore. Saya minta kepada jamaah, Pak gimana kalau subuh? Gak ada jamaahnya Pak Ustaz subuh. Udah kita laksanakan waktu duha saja. Nah ketika diinstruksikan dari pihak gubernur pada saat itu, sholat subuh sebaiknya laksanakan berjamaah di masjid, diinstruksikan ya, kepada wali kota, kota kabupaten turun sampai ke bawah gitu kan. Nah sampai sekarang ramai itu kan subuh berjamaah laksanakan di masjid. Awalnya nggak seperti ini. Saya ngaji di Pasir Koja Sebu 1. Itu hanya beberapa orang. Ketika itu instruksi dari sana kan muncul kan sampai detik itu. Itu kan dakwah dengan jabatan. Dakwah dengan jabatan ya tentu kan lebih berhasil dibandingkan dakwah dengan lisan. Tapi itu pun kemampuan kita masing-masing. Kalau kita punya jabatan, manfaatkan jabatan untuk berdakwah, mengajar kepada orang-orang agar mereka senantiasa dapat hidayah dari Allah yang Maha Kuasa. Pak Kades berdakwah dengan jabatannya sebagai kepala desa, menyuruh kepada orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidupkan masjid Baitul Mukmin, kita ngaji Jumat setiap Jumat satu dan yang keduanya orang-orang datang ke sini. Instruksi dari siapa? Dari Bapak Kades. Orang yang datang sampai ada 10 orang kalau bating dahurin gitu kan, 10 orang yang hadir. Ini yang 10 itu mereka itu ikhlas, Pak. Taat kepada pemimpin. Mau 10 orang itu punya pahala masing-masing 10. Berapa jumlahnya? 100. Dikalirkan Pak Jariah kasaha kepada Pak Kades yang mengajak kepada mereka. Dan itu merupakan apa? Investasi kita nanti pada hari kiamat. Kita sekarang investasi dengan pila, dengan balon, dengan sawah. Ketika kita mati, kok yang tadi dibawa mau dimana nyimpen ke di akhirat? Palang dada kan tidak mungkin Pak ya. Tapi kita investasi pahala akan dibawa nanti pada hari kiamat. Pak Kades ini orang-orang yang dulu ngaji karena taat kepada Pak Kades punya pahala seperti ini. Kata Nabi bagaimana Pak? Khairul laka min humrin na'am. Lebih baik bagi kamu kata Rasulullah daripada orang yang memiliki unta-unta merah. Unta merah ialah simbol apa? Kekayaan dan hidup yang begitu Pak. Tosenya Pak Kades beli peryogi kayak beli kapokeun kayak senang lila ngaji di rumah senang mah sama ngaji deui kapok lila teuing gitu kan.
Sakit itu sahadis lah gitu kan sampai di sini. Ya tentu kita berharap ya setiap Jumat Pak Kades hadir ke sini gitu. Pak Kadesnya ada pertanyaan silakan Pak. Ada? Iya silakan. Zakat pun banget sih. Naon lah. Zakat perdagangan itu dibayar dari modal atau dari keuntungan maksudnya? Bapak hayangna tidak naon. Zakat dagang itu diberikan dari barang yang akan diperjualbelikan, bukan dari keuntungan, tapi dari modal. Dia tidak mengingat masalah untung dan rugi. Pokoknya Anda berniat untuk berdagang, maka zakatnya bayarkan berapa persen? 2,5% dari barang yang akan diperjualbelikan. Saya misalnya berniat akan dagang sebelah, modalnya 1 miliar. Iya betul tuh 1 miliar modalnya ya. Beli tanah 50 tumbak, kemudian bikin roda 100 unit, kompor gas dan alat-alat yang lainnya habis 880 juta. Yang membeli tariku, alat-alat CF 1 juta bisa. Sabaraha zakatnya? Tina sabaraha? Bukan tidak 1 juta, sama dengan dagang tanah. Tapi dagang apa? Sebelah. Sebelah tidak terbuat dari tanah. Tak eta apa ya? Ieu pan badak bulan teh sampai 1 miliar. Nah, ieu tanah 50 tumbak, kemudian bangunan roda 100, dagang roda teu dagang sabak tidak sebelah zakatna. Itu kan? Nah, modal hari ini 1 juta, keluarkeun zakatna 25.000 tina 1 juta. Harusnya. Laras teu Pak? Iya, 25.000 nya tina 1 juta teh. Balanya 1 juta. Besoknya balanya Pak, ngan 100.000 udah minyak kelapa aya keneh gitu kan. Tarigu aya keneh. Ieu mah balanya teh ngan balanya bumbu masak kukus sadina 50.000 bana zakatna teh. Itu pengolahan zakat dagang teh. Bukan dari untung, bukan ya, tapi dari modal. Kumaha rugi nya teh untung rugi makan itu saja. Bagaimana kalau rugi kenapa? Ya kalau rugi tentu tidak ada keuntungan. Kalau bukan zakatnya, tidak ada bab untung dan rugi dagang. Pokoknya mah ente berdagang, punya nak berdagang, berapa banyak sakit sok zakat terbayarkan. Insya Allah akan membuka rezeki kepada orang yang taat melaksanakan hukum-hukum Allah yang Maha Kuasa. Itu banyak. Masih ada yang lain Bapak dan Ibu? Tak ada? Pas? Ajo pas. Betul pas? Tidak ada? Iya, karena kalau pertanyaan, barangkali Pak Kades pada pesan kepada warga di masjid ini, silakan. Nah, itu pesan wajib pajak gitu kan. Itu ya. Ya itu tugas Pak Kades itu ya. Jadi harus sadar pajak gitu kan. Jalan-jalan sekarang menjadi bagus, enak kan Pak ya? Saya touring kemarin itu nguriling gitu kan. Jalan saya Kamang Hitam itu kan enak pakai motor ke sana. Disadar bayar zakat. Tapi ketika masuk jalan yang butut, kesana kemana ya pajak kan gitu Pak ya? Jadi zakat dan pajak merupakan kewajiban kita Pak ya. Badai Pak Kades pesan zakat dan pajak kepada mereka. Wah, ya Pak naik pajaknya. Naik jadi sabaraha cenah teh? 12% PPN gitu kan. Ayo zakat mah sampai hari kiamat tidak mungkin naik. Patosnya gitu kan. Jadi senangnya zakat bakal naik, zakat fitrah jadi 5 kilo. Moal Pak, anggap Pak ya 2,5 kilo gitu kan. Zakat tadi bakal naik sampai jadi 12% moal. Itu yang bisa naik dan turun hanya perpajakan. Kita kurang tetangkan zakat gitu kan. Maka laksanakanlah 2 kewajiban yang tadi, pajak dan zakat kan gitu banyak. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang
yang bisa saya sampaikan pada malam ini, Pak ya. Dan bersyukurlah kepada Allah yang Maha Kuasa pada saat ini pengajian kita yang sudah bertahun-tahun baru sekarang dihadiri oleh Pak Kades kita ya. Semoga ini langkah khususnya ya, khususnya langkah Pak Kades bersama rekan-rekan. Ada berapa orang yang kesini Pak Kades? 1, 2, 3, 4. Dari sini ada? Dan mohon kayak sepeda di Pak Kades kerja insyaallah ya. Kita doakan Pak ya, bukan kepada kita yang senantiasa datang di majlis ini untuk memamurkan masjid. Kita juga mendoakan kepada Pak Kades dan jajarannya senantiasa Allah memberikan kemudahan kepada beliau untuk memimpin wilayah yang ada di daerah ini, semoga menjadi subur makmur dan ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja Pak ya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.